55 siswa mengalami luka-luka akibat ledakan yang terjadi di Masjid Komplek SMA Negeri 72 Jakarta di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Penyebab ledakan hingga saat ini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Laporan langsung dari lokasi ledakan dan Rumah Sakit Islam akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Andre Septian dan Safira Prameswari. Kita ke Andre terlebih dahulu. Andre, Kapolri sudah menyatakan bahwa terduga pelaku sudah diketahui dan diamankan. Tapi sampai saat ini apakah di lokasi masih terjadi olah TKP, Andre? Ya, selamat malam Iqbal. Betul sekali untuk olah TKP, tempat kejadian perkara di dalam lingkungan sekolah SMA Negeri 72 Jakarta saat ini masih dilakukan. Baik itu dari tim Gegana, tim Densus 88, tim Penjinak Bom, tim Inafis, tim KBR, atau tim teknisi kimia, biologi dan juga radioaktif ini masih melakukan penyisiran dan juga olah TKP untuk menentukan penyebab pasti dari ledakan yang terjadi sebanyak 2 kali hingga 3 kali di siang tadi pada saat sholat Jumat berlangsung yang menyebabkan hingga 55 orang mengalami luka-luka. Dan untuk saat ini kami masih menunggu keluarnya tim Inafis, kemudian yang lainnya, serta juga tadi kami memantau ada dari pihak TNI langsung, dari tim Kopaska, yang juga kemungkinan untuk bekerja sama bersama dengan tim kepolisian untuk mengetahui pasti informasi dan juga penyebab dari ledakan. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Kapolri di istana tadi, terduga pelaku ini betul sudah diamankan dan diduga merupakan masih dari lingkungan SMAN 72 Jakarta yang ditemukan bersamaan dengan diduga senjata api, namun sudah dikonfirmasi bahwa itu merupakan mainan, dan juga ada beberapa temuan lainnya jika kami dapatkan informasi yang beredar di antara kalangan teman-teman media, bahwa ada juga seperti bom rakitan. Hal inilah yang diduga menjadi penyebab utama dari ledakan. Namun sekali lagi kami akan konfirmasi bahwa pernyataan resmi secara langsung tentang sumber ledakan, apakah itu benar dari sound system atau ada penyebab lainnya, apakah ada bom rakitan, ini juga masih terus didalami oleh pihak kepolisian, karena hingga saat ini tim Inafis, tim Densus 88, tim Penjinak Bom dan yang lainnya masih terus melakukan olah tempat kejadian perkara. Kemudian untuk saat ini terduga pelaku sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, namun terduga pelaku yang berinisial F ini juga mengalami luka yang cukup berat sehingga masih melaksanakan operasi di salah satu rumah sakit, dan juga pihak kepolisian masih terus menggali informasi pasti tentang penyebab ledakan, kemudian bagaimana CCTV seperti Anda sampaikan tadi, rekaman-rekaman detik-detik terjadinya ledakan di dalam lingkungan SMAN 72 Jakarta. Kemudian Kapolri juga menyampaikan bahwa untuk pelaku saat ini masih terinformasi sementara merupakan bagian dari lingkungan SMAN 72, namun mengenai motif pelaku ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian, yang hingga saat ini kami masih menunggu informasi tersebut tentang motif pelaku, kemudian apa saja sumber ledakan yang terjadi, ada berapa kali ledakan yang terjadi, di titik kemana saja, ini kami masih menunggu kepastian dari tim yang masih melakukan olah tempat kejadian perkara, Iqbal. Baik, kita ke Safira. Safira, Kapolri menyebut pelaku telah diamankan dan salah satu terduga pelaku saat ini sedang menjalani operasi di sana. Safira, apakah Anda sudah mendapatkan informasi bagaimana kondisi terduga pelaku dan juga para korban lainnya, Safira? Baik Iqbal, terkait pernyataan dari Kapolri apakah ada terduga pelaku yang dioperasi di Rumah Sakit Yarsi maupun Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, kami hingga saat ini belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Tetapi memang betul sejak terjadinya kejadian ledakan yang terjadi di SMA 72 Cempaka Putih, para korban sebanyak 55 itu dilarikan ke Rumah Sakit Yarsi dan juga Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, serta ada juga yang dilarikan ke Puskesmas. Adapun untuk data yang berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini terdapat 30 orang, lalu ada 7 orang korban lainnya yang dilarikan di Rumah Sakit Yarsi, dan ada sekitar 17 korban yang dilarikan di Puskesmas. Dan dari jumlah 55 korban ini terdapat 4 korban yang harus menjalani proses operasi, dan
ini juga bentuk luka yang dialami korban ini sangat beragam, Iqbal dan juga pemirsa. Ada luka ringan dan juga luka sedang akibat luka bakar dan juga serpihan-serpihan yang terjadi dari ledakan. Dan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih sendiri tadi juga sudah didatangi beberapa pejabat seperti Kapolda Metro Jaya Asep Edi Suheri, lalu juga ada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan tadi Wakil Ketua MPR Sufmi Dasko yang ditemani juga oleh Raffi Ahmad juga sudah datang. Dan yang terakhir baru sekitar 30 menit yang lalu Wamendikdasmen juga sempat mengunjungi korban yang berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini. Dan dari pemerintah sendiri sudah banyak yang memberikan tanggapan begitu terkait dengan kasus ini. Seperti Pramono tadi menyatakan akan menanggung segala bentuk pembayaran ataupun menanggung seluruh biaya yang dialami oleh korban sampai sembuh. Dan juga dari pihak istana juga tadi sempat menyatakan bahwa untuk saat ini Presiden Prabowo meminta seluruh aparat dan seluruh pejabat untuk fokus kepada kondisi korban. Karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga, Kapolri Listio Sigit menyatakan bahwa dari korban yang dilakukan operasi terdapat salah satunya terduga adalah pelaku. Begitu, Iqbal. Baik, terima kasih Safira Prameswari dan Andre Septian melaporkan langsung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.